sini aku akan membuat video review buku apa? Jadi ini salah satu karya dari Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Ya, aku punya salah satu bukunya, itu Ushul Fiqh jilid pertama. Jadi Ushul Fiqh ini karya Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin itu ada dua. Ada Ushul Fiqh jilid 1 dan juga ada Ushul Fiqh jilid 2. Nah, sebelum masuk ke review isi salah satu bab dari buku ini, itu aku akan menjelaskan dulu. Jadi buku ini penulisnya yaitu Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Ini cetakan kelima dan ini penerbitnya yaitu dulu diterbitkan di Jakarta Kencana tahun 2011. Nah, buku ini sendiri punya ada 482 halaman. Nah, buku ini itu mencakup ada 3 bab utama, yaitu ada bab pendahuluan di sini terkait pengertian fiqh, lalu ada sejarah dan perkembangan fikih, lalu pengertian dan ruang lingkup usul fikih gitu. Nah, di bab kedua itu sumber perumusan hukum Islam. Jadi Al-Quran Al-Quran sebagai sumber dalil, lalu juga ada sunnah, ro'yu, ada qiyas, ada perbenturan antar dalil juga gitu. Nah, yang akan aku bahas itu di bab ketiga, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum syara' gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku akan menjelaskan dulu karena aku sempat research biografinya beliau atau biografi si penulis, yaitu Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Jadi beliau ini lahir dengan nama Amir Syarifuddin, lalu beliau itu beliau itu lahir 9 Mei tahun 1937 di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. Lalu beliau meninggal itu di tanggal 27 Desember tahun 2023 di kediamannya atau di Sumatera Barat. Lalu beliau itu juga dikenal sebagai ulama yang hati-hati sekali dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat. Lalu juga gaya hidup beliau itu dikenal cukup sederhana dan tetap aktif mengajar, walaupun mengajar mahasiswa, membimbing mahasiswa, walaupun beliau itu sudah di masa-masa tuanya beliau atau sudah pensiun gitu. Nah, di sini aku ada 4 karya, tulisannya nggak jelas, jadi ada 4 karya utama beliau yang aku dapat di sini, yaitu yang pertama yaitu Ushul Fiqh jilid 1 dan juga jilid 2, lalu ada Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, lalu juga ini juga termasuk disertasi kalau nggak salah. Lalu yang ketiga yaitu Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan yang keempat itu Meretas Kebekuan Ijtihad. Itu buku-buku beliau yang cukup populer sepertinya, karena saat aku research itu yang muncul dah ke 4 buku ini atau 5 ya, karena Ushul Fikih ada 2 gitu. Nah, beliau ini juga sempat menjabat sebagai rektor IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1983 sampai tahun 1997 kalau nggak salah. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai ketua umum MUI Sumatera Barat pada tahun 1995 sampai tahun 2000, dan beliau juga pernah menjabat sebagai anggota MPR RI utusan daerah tahun 1992 sampai 1997 gitu. Jadi itu dia sedikit biografi terkait penulis, yaitu Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan atau aku mau review, yaitu di halaman bentar. Nah, ini ya. Sebentar guys, kan banyak banget memang. Iya, oke. Bab ke 3, pengertian dan ruang lingkup hukum syara'. Nah, jadi kalau aku baca dari sini, intinya aku mendapatkan beberapa inti, yaitu di sini aku sudah merangkum di buku aku. Ini ya, benar ini. Oke. Ini di sini, dan ada beberapa rangkuman.
Jadi yang pertama, buku ini itu membahas tentang hukum syara. Jadi pengertian dari hukum syara itu adalah sebuah kalam Allah yang mengatur perilaku manusia atau para mukallaf yang sudah dikenai hukuman, lalu dalam bentuk tuntutan gitu. Jadi intinya adalah kalam Allah yang mengatur perilaku manusia, perilaku para mukallaf dalam bentuk tuntutan, bisa berita perintah atau larangan, lalu juga kebolehan maupun juga ketentuan, adanya sebab, syarat, penghalang dan lain-lain. Nah, jadi hukum di sini juga artinya itu melarang, menetapkan atau memutuskan. Nah, hukum di sini, hukum syara ini itu bersifat mengikat kepada para semua manusia, terutama itu para mukallaf gitu, manusia yang seorang yang sudah dibebankan hukum. Nah, jadi dari pengertian tadi itu dapat diambil dua aspek penting. Yang pertama itu hukum berupa kalam Allah, Quran, Sunnah dan lain-lain, dan juga hukum yang berhubungan langsung dengan amal perbuatan manusia, sehingga subjeknya itu adalah para mukallaf, objek hukumnya itu perbuatan manusia, lalu pembuat hukumnya itu ada Allah, dan juga faktor itu ada akal, usia, kondisi, dan juga akal, usia, kondisi darurat dan lain-lain. Itu faktor-faktor, baik faktor adanya hukum maupun faktor terhalangnya hukum atau hilangnya hukum gitu. Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwasanya ada dua pembagian hukum, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Nah, hukum taklifi sendiri itu hukum yang membebankan kepada para mukallaf berupa perintah baik wajib, lalu larangan atau haram, boleh atau mubah, atau pilihan, lalu sunnah, makruh, sunnah dan juga makruh, terus juga adanya karohah dan juga rukhsah. Nah, yang kedua itu hukum wad'i, yaitu bersifat ketentuan. Jadi biasanya itu menetapkan hubungan sebab akibat, syarat, mani atau penghalang, lalu sahnya suatu perbuatan, lalu juga batal, fasid dan sejenisnya gitu. Terus jadi kesimpulannya itu buku ini di bab 3 itu menjelaskan dasar hukum Islam sebagai sistem yang mengatur perbuatan manusia. Nah, baik secara langsung taklifi maupun adanya ketentuan atau wad'i, serta unsur penting dalam penerapan hukum syara. Itu jadi itu sih, itu kesimpulannya gitu. Bukunya ini kalau mau beli waktu itu aku pesen, lihat. Oke, itu tadi review aku terkait salah satu bab di dalam buku Ushul Fiqih Jilid 1 karya Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, terkait pengertian dan juga ruang lingkup hukum syara gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan, menambah ilmu, dan correct me if I'm wrong guys. Jadi kalau ada kesalahan silahkan correct, silahkan dibenarkan, karena aku juga manusia biasa gitu, jadi pasti ada kesalahan ucapan atau apa, mungkin aku mohon maaf sekali. And once again thank you for watching. Sudah gitu aja, bye bye, see you on the next video.